Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilad dunya aw yusibuha aw imra'atin yankiuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena sungguh petang hari ini aktivitas kita hadir di tempat mulia ini menjadi bagian yang insya Allah mendatangkan banyak keberkahan di antara banyak kebaikan yang Allah Ta'ala ingin berikan untuk kita. Saat Allah melalui baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kalimah di antara janjinya, may yuridullahu khairan fayuwaffiquhu fiddin. Hamba-hamba Allah itu apabila Allah inginkan hidupnya menjadi baik, ini dicatat betul. Jadi orang itu kalau Allah inginkan orang ini jadi baik, fayuwaffiquhu fiddin, dia akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Maka tafaqahu fiddin itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak untuk diperlukan dan dibutuhkan. Memahami pemahaman-pemahaman agama itu harusnya menjadi sebuah kebutuhan yang paling pokok dan esensi atas mereka yang ingin menjadi baik diri dan kehidupannya. Bahkan dalam satu riwayah yang disampaikan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahkan di antara tanda-tanda kemudahan yang Anda bisa lakukan itu, di antara ringannya hati jenengan, ringannya langkah jenengan menuju masjid ini, kemudian disusul untuk kemudian duduk menyimak di antara ayat-ayat yang dibacakan, hadis-hadis yang diuraikan. Ringannya, mudahnya ya aktivitas yang kita lakukan ini ternyata menjadi tanda yang sangat besar di hadapan Allah, sampai Rasulullah menyebutkan syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi ringan dan mudahnya jenengan duduk di tempat ini untuk ngaji, nyari ilmu, itu semudah itu pula lah sesungguhnya nanti langkah kaki Anda menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bahagia betul petang hari ini bisa menatap wajah-wajah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah wajah yang dirahmati Allah, wajah yang bisa menyatukan kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya tadi membacakan satu ayat penting dalam Quran surah Al-Quran, tepatnya Quran surah An-Nisa ayat yang ke-100. Tapi sebenarnya ayat ini ada hubungannya dengan beberapa ayat sebelumnya. Berapa Ustadz? Nanti bisa dibuka saja apabila punya kesempatan. Tapi mudah-mudahan segera punya kesempatan, agar kita ini kalau punya PR ya segera direnungkan, ditadaburi. Ayat berapa Ustadz? An-Nisa ayat 97 sampai 100. Itu ada kisah menarik di sana tentang urusan hijrah. Lu ada apa dengan hijrah? Ini beberapa hari lagi kalender kita ini akan berganti tahun. Yang semula 1443 akan berubah jadi 1444. Lu ada apa dengan pergantian tahun dan hijrah itu? Ini ada sebuah konsep yang sesungguhnya Allah ingin ceritakan, dan ini Al-Quran yang menceritakan. Jadi kita ya hanya percaya dan percaya. Loh kenapa Ustadz tentang hijrah itu? Di mata para sahabat, saya minta maaf ini. Jadi kalau di zaman baginda Rasulullah itu belum ada hitungan tahun. Mereka yang sudah ada itu hanya hitungan bulan dan hitungan hari. Jadi satu bulan itu sekian hari dan seterusnya. Loh kenapa? Karena mereka ini umat masyarakat Mekah itu mengukur hari dalam hitungan-hitungan bulan. Itu dasarnya adalah melihat peredaran bulan. Itu berbeda dengan orang Rum di kalangan ahli kitab. Itu mendasarkan waktu mereka dengan peredaran matahari. Loh apa bedanya Ustadz antara menghitung waktu itu dengan peredaran bulan dan matahari? Bukankah dua-duanya ya muncul dan tenggelam kan itu? Itu beda. Jadi kalau dalam hitungan matahari itu hitungan 1 tahun dalam 12 bulannya itu kisarannya 365 hari sampai 366. Kadang-kadang di setiap 4 tahun sekali. Berbeda dengan hitungan bulan, itu selisih 10 hari, 355 dan 356. Jadi ini berbeda. Makanya waktu-waktu yang terjadi dalam Al-Quran itu ternyata ru'yatul hilal. Yang diminta itu untuk banyak melihat bulan. Kenapa dengan melihat bulan? Karena melihat peredaran bulan itu sangat membantu dengan lebih detail. Jadi kalau Anda malam hari tanpa melihat kalender itu bisa mengetahui ketika lihat posisi bulan. Iki toke wulan tua apa wulan nom itu. Iki pertengahan bulan dengan purnama dan seterusnya itu bisa dilihat kan itu. Bulan itu kan karena dia hanya memantulkan sinar matahari. Itu kan itu. Jadi konsepnya kan gitu. Akhirnya kemudian muncul bulan baru. Itu cukup melihat bulan itu jenengan tahu. Jadi nggak perlu harus lihat wis ono transfer bulan nom apa dereng itu nggak perlu. Artinya ada nilai-nilai yang Anda bisa langsung ketahui. Beda dengan matahari. Matahari Anda lihat matahari nggak bisa membedakan nom tua itu. Karena itu pusat cahaya kan itu. Pusat cahaya dan konsepnya memang ya yes muncul naik muncul dan seterusnya. Jadi loh kenapa kok orang-orang Rum dan ahli kitab urusannya ke matahari? Anda kalau lihat nama bulan-bulan yang ada di hitungan Samsiah itu, hitungan matahari mulai Januari sampai Desember itu kan nama-nama dewa sesungguhnya. Itu memang sejarahnya sejarah Raja Konstantin yang dulu sangat benci dengan agama Kristiani itu kemudian masuk Nasrani dan menjadikan agama negara, muncul banyak sinkritisme di sana. Maka sampai sekarang ada debatable tanggal 25 Desember kuwi jane kelahiri sapa to? Dan ternyata memang Al-Masih Isa alaihissalam itu bukan tanggal 25 Desember ternyata. Itu sudah melalui kajian. Loh kok tiba-tiba tanggal 25 Desember? Karena sebelumnya orang-orang Rum itu punya keyakinan tentang dewa yang mereka sangat agungkan itu namanya dewa matahari. Makanya kenapa mereka berdasar matahari? Karena memang dewa mereka paling utama ya dewa matahari. Jadi tanggal 25 Desember itu hari lahirnya dewa matahari. Dan kemudian ketika mereka masuk Nasrani dicocoki sisan ini kelahiran Yesus Kristus Isa alaihissalam. Loh ini fakta. Fakta itu berdasarkan konsili yang mereka tetapkan dan itu sejarah mencatat itu. Itu saya yakin ulama-ulama gereja paham dan mengerti itu.
Karena sejarah itu nggak bisa berbohong tentang ini. Nah, inilah menarik. Saya minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa saya ingin membandingkan bulan dan matahari bukan apa-apa. Tetapi kalau dalam Islam hitungannya di Quran diminta untuk melihat bulan. Kalau mau menentukan Ramadan nonton bulan. Orang nonton matahari kan. Ketika melihat itu mau Idul Adha masuk Zulhijjahnya juga harus melihat bulan dan seterusnya. Jadi bulan itu menjadi patokan. Dan ternyata memang banyak riset. Saya baca di ensiklopedia Islam, banyak penelitian tentang orang itu memang patut melihat bulan untuk melihat tanda-tanda ayat alam kekuasaan Allah ini. Para nelayan, para pemburu itu rata-rata sangat dibantu dengan urusan bulan. Apalagi mereka yang perairannya ke laut mencari ikan. Itu ada bulan-bulan tertentu, di saat-saat tertentu mengukur pasang surut dan lain sebagainya, di mana banyak ikan di sana. Bagaimana binatang-binatang dalam posisi kayak apa. Bahkan ada penelitian di Italia itu, ya saya minta maaf, riset itu berkaitan dengan konsep emosional manusia, berkaitan dengan bulan, bukan sekedar datangnya bulan ibu-ibu. Loh, ini kisah nyata. Ternyata kalau pas bulan purnama itu ternyata aktivitas manusia itu punya emosional yang sangat tinggi, karena saat bulan purnama itu detoksifikasi sangat tinggi. Makanya kalau Rasulullah menyarankan betul agar puasa 3 hari di pertengahan bulan itu ternyata memang ono ilmunya. Bukan saya kepengen godak gatuk, tetapi ini faktual, ini nyata. Jadi itu ternyata menjadi sangat baik. Jadi orang-orang itu kalau pas tengah bulan itu rata-rata emosionalnya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau ibu jelas kalau pas datang bulan ya emosinya kadang-kadang ya nggak terkendali juga ya. Tapi ini urusannya bukan dengan bulan-bulan itu, ini bulan yang ada di di sana itu ya. Artinya di atas angkasa sana sebagai apa istilahnya planet yang bisa kita saksikan, yang terlihat di waktu malam hari yang paling terang itu. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa Ustadz dengan konsepsi nilai bulan itu? Lah kenapa di zaman Rasulullah itu ya yang dikenal hanya nama bulan, dan proses penamaan kalau dalam kalender Arab itu ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai nanti kepada Ramadan, kemudian itu ada Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Itu ternyata yang menarik itu nama-nama aktivitas yang terjadi di tanah Arab saat itu. Jadi kenapa disebut Muharram? Karena saat itu memang haram berperang mereka. Tapi beda dengan Safar. Safar itu dikosongkan rumah-rumah, mereka semua keluar cari ghanimah untuk berperang. Oh gitu. Rabiul Awal itu adalah musim semi pertama. Kemudian Ramadan itu musim panasan itu. Kenapa disebut Zulqa'dah? Zulqa'dah itu orang Arab rata-rata Al-Qa'dah itu hanya berada duduk-duduk aja di rumah untuk menyambut apa? Zulhijjah. Itu bulan haji, itu puncak perdagangan atas kehidupan mereka. Saat banyak orang kemudian datang ke kota Mekah untuk melakukan bisnis. Bukankah masyarakat Mekah itu adalah para pedagang? Oh, itu mereka namakan bulan itu yang mengikuti keadaan alam masyarakat mereka. Nah, yang sangat menarik di saat itu memang kemudian tidak ditentukan konsep bilangan waktu seperti tahun berapa, itu kita bisa menyebut 1444. Tetapi ternyata saat itu kalau saya tanya kepada jenengan, Kanjeng Nabi Muhammad itu lahirnya tahun apa itu? Ada yang tahu? Tahun Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi penamaan tahun di waktu itu ya berdasarkan sebuah peristiwa-peristiwa yang besar. Loh, kenapa disebut Fil? Fil itu artinya gajah. Kenapa Rasulullah disebut lahirnya di tahun gajah? Karena di tahun di mana Rasulullah lahir itu ternyata ada satu pasukan yang dipimpin Raja Abraha dari Yaman, itu hendak menghancurkan Ka'bah, dan ternyata pasukan ini menunggangi binatang yang tak lazim dilihat di Jazirah Arab. Biasanya di Jazirah Arab itu yang terlihat adalah binatangnya unta, kuda dan seterusnya. Tapi tiba-tiba kok naik gajah, maka disebut Al-Fil. Atau itu bagian dari sebuah peristiwa. Jadi nggak nyebut angkanya, tetapi sebuah peristiwanya. Maka kalau kakek-kakek nenek kita dulu ditanya, itu lahirnya anak paling besar itu kapan? Itu tahun kapan? Tahun waktu Solo banjir. Sering dengar istilah Solo banjir itu tahun berapa? Oh, bapak-bapak
bisa tahu 66. Kenapa? Karena memang saat itu kota Solo tergenang semuanya itu, sampai balik kota itu seperti danau. Itu betul, air itu sampai semuanya hampir kena semua. Itu nggak ada tak satu pun tempat yang tak tersisa kena air. Oh, itu betul. Itu Solo banjir tahun 66. Lahirnya kapan? 2 tahun setelah Solo banjir. Itu biasanya orang-orang dulu itu kelingannya peristiwa Solo banjirnya. Nek saiki jenengan nyebut kali Cahnem, kapan saat Solo banjir bingung, apalagi yang kebetulan tinggalnya di bantaran sungai setiap tahun banjir itu. Oh, bendino banjir bentahun ini kapan itu kira-kira? Lah itu kan butuh waktu. Dan ini peristiwa penamaan waktu tahun itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. 4 tahun kepemimpinan beliau. Saya minta maaf, itu Umar itu sempat bingung ketika surat yang pernah ditandatangani itu dia lupa bulannya Sa'ban tertulis di sana, tapi ini Sa'ban tahun kemarin atau tahun ini. Itu sempat bingung, loh ini gimana datanya? Maka kita butuh ini urusan surat menyurat dalam urusan bernegara, apalagi masyarakat saat itu sudah mulai maju. Maka kita harus menentukan bilangan tahun agar memudahkan kita. Tapi tahun yang kita pakai apa? Saya minta maaf, kalau orang Rum, orang ahlu kitab yang menggunakan peredaran matahari tadi sudah punya tahun dalam istilah Masehi. Tahu maknanya Masehi? Ya, kita sering menyebut itu dengan istilah Masehi. Masehi itu kalau dalam bahasa Arab dari kata masaha, yang maknanya apa Ustadz? Itu mengurap, menghapus. Al-Masih, makanya Isa itu gelarnya Al-Masih karena dianggap dia bisa membersihkan dosa. Dia bisa mengangkat manusia dari kehinaan kepada kemuliaan. Dia bisa mandikan orang, mengkuduskan orang dengan ajarannya. Itu konsepsi Al-Masih. Lalu ada apa dengan Masehi itu? Kalau orang Arab ketika menyebutkan nama tahun yang terjadi pada kalender Masehi itu disingkat rata-rata dengan kalimat mim. Saya dulu merasa mim itu ya Masehi itu, tetapi ternyata orang Arab itu ketika menerjemahkan kata mim di balik tahun 2022 misalnya, itu ada tandanya pakai mim itu. Itu ternyata mereka memaknakan bukan Masehi, tetapi apa? Miladiah. 2022 miladiah. Tahu maknanya miladiah? Milad tahu? Nah, kelahiran. Saya tadi ada undangan milad Uniba 39 tahun. Nah itu milad itu kelahiran. Jadi sebenarnya kalau Anda menyebut kelingan angka 2022 itu Anda dibawa bahwa 2022 tahun yang lalu Kanjeng Nabi Isa itulah lahir. Yesus Kristus Tuhannya orang yang dianggap orang Nasrani itu lahir. Makanya dikenang betul menjadi bilangan angka. Makanya waktu ketika Umar membentuk tim untuk bisa bermusyawarah kira-kira nek tahun dalam Islam itu dimulai kapan, ya mulai tanggal awal tahun pertama. Itu ada usulan gimana kalau Maulid Nabi, lahirnya Rasul. Loh, ngikuti. Jadi nanti jadi saingan. Satu kemudian lahirnya Masehi itu lahirnya miladiah itu lahirnya Nabi Isa dengan hitungan matahari. Kalau bulan kalender Islam ada yang usulkan pas miladiah, tapi ternyata tidak semuanya sepakat, bahkan banyak yang menolak. Kemudian ada lagi usulnya nek pas Isra Mi'raj saja, itu dia ditolak. Itu kan peristiwa besar. Ada yang usulkan pas nuzulul Quran, turunnya Quran, itu juga peristiwa besar, tapi ternyata tidak sepakat. Baru ketika sahabat Ali mengusulkan mulai tahun pertama itu bagaimana kalau peristiwa 17 tahun yang lalu, tepatnya saat Rasulullah berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Ali menyampaikan argumentasi diterima oleh para sahabat. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kok pas hijrah diterima, Maulid ditolak, Isra Mi'raj ditolak, kemudian apa tadi, nuzulul Quran ditolak? Tahu alasannya enggak? Yang tahu angkat tangan, hadiahnya umroh. Tahu kenapa? Oh, itu menarik loh itu, kalau dikaji dalam sejarah menarik loh. Argumen-argumen, diskusi-diskusi yang ternyata tak banyak diantara kita paham dan mengerti. Kenapa kok yang diterima hijrah? Ada apa dengan hijrah? Bukankah lahirnya Rasulullah itu penting? Bukankah turunnya Quran juga penting? Bukankah Isra Mi'raj itu juga penting? Tetapi kenapa kok malah momentum hijrah itu? Ini yang sangat menarik untuk dikaji. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Maulid Nabi, nuzulul Quran, Isra Mi'raj itu perannya Allah jauh sangat dominan sesungguhnya. Tetapi hijrah, saya minta maaf, hijrah itu ternyata bagian dari sebuah action dan kerja dari hamba-hamba Allah yang mengukuhkan keimanannya dengan sangat kuat. Bagaimana tidak mereka melakukan sebuah aktivitas pengorbanan terbesar itu ya hijrah itu sesungguhnya. Jadi kalau Quran turun itu kan bukan ikhtiar manusia kan itu. Rasulullah hadir itu nggak ada peran manusia. Isra Mi'raj bahkan itu ya Rasulullah kan diantarkan ke sana walaupun peristiwa-peristiwa besar. Tetapi hijrah itu melibatkan banyak pihak. Makanya sampai ada juga hamba-hamba Allah yang sudah mukmin muslim itu tidak mau hijrah. Makanya nanti dibaca di Quran surah An-Nisa ayat 97. Di sana sampai ada cerita sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang dicabut nyawanya. Innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim, dan mereka itu dianggap mendolimi diri mereka sendiri. Qalu, maka para malaikat yang mencabut nyawa itu sambil bertanya. Pertanyaannya apa? Fima kuntum, kenapa kamu ini? Bagaimana kamu ini? Jawab orang yang bersangkutan, qalu kunna mustad'afina fil ard. Bukankah kami ini orang yang sangat mustad'afin, sangat lemah di muka bumi. Jadi orang yang tertindas di kota Mekah. Qalu alam takun ardullahu wasi'ah. Para malaikat yang mau mencabut nyawa itu bertanya, loh bukankah bumi Allah itu luas katanya. Bumi Allah luas, fatu hajiru fiha. Kau bisa berhijrah, kau berpindah dari bumi Mekah itu menuju tempat yang lain. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Maka sungguh mereka itu tempatnya di jahanam, dan mereka itu tempat yang seburuk-buruknya. Loh itu kisah nyata itu. Jadi ternyata dalam peristiwa hijrah itu tak semua sahabat mau berangkat, dan ketika mati dalam posisi menolak perintah Rasulullah itu kematiannya dalam posisi yang jahanam itu mengerikan sekali. Maksudnya apa Ustaz? Saya mendengar ceramah kajian tafsir ketika seorang ustadz yaitu menjelaskan sebuah peristiwa kekinian di Madinah. Itu ada cerita dari seorang syekh di Madinah. Itu pernah terjadi bapak-bapak, itu ada hamba Allah yang sergap banget sholat neng Masjid Nabawi. Jadi pokoknya kalau Madinah mesti sholatnya neng Masjid Nabawi 5 waktu dan seterusnya. Dan hamba Allah yang satu ini sangat baik dengan keluarganya, sangat baik dengan anaknya, sangat banget baik dengan tetangga-tetangganya. Kira-kira ahlul jannah napa mboten kira-kira? Jenengan mesti mantuk-mantuk. Tetapi wallah ini kisah nyata. Ketika beliau meninggal dunia, itu ketika dimakamkan, itu harusnya wajah itu kan dihadapkan kemana? Kiblat. Itu ternyata jenazah itu menolak terus. Jenazah ini tidak mau menghadap kiblat, dia balik terus itu, sampai ditekan pakai batu itu. Hatinya terbayang nggak kira-kira? Sampai akhirnya dikonsultasikan sama seorang masyayikh di sana. Kata saya itu berarti memang Allah tidak menghendaki wajahnya menghadap kiblat. Usut punya usut, kenapa orang seperti ini? Ini kan orang kalau sudah beriman total, jenazah itu kudune yo mau jenenge jenazah. Wih dihadap ke kiblat ya manut. Kok iso nolak itu ketemu pirang perkara. Ternyata ada masalah besar atas hati dan jiwanya. Loh kenapa? Dia memang ke Madinah, dia memang sholat di Masjid Nabawi, tetapi hakikinya dia tidak pernah ziarah ke makam Rasulullah. Kenapa dengan ziarah ke makam Rasulullah Ustaz? Dia itu hanya keliling-keliling aja Masjid Nabawi, tapi tidak pernah berada di depan ziarah Rasul. Loh kenapa? Karena sesungguhnya cara berpikir dia, saya minta maaf itu, menganggap Muhammad Rasulullah itu ya manusia podo. Artinya ya diturunkan wahyu, ya kebetulan dia dapat wahyu saja. Nah sekarang dia punya peran, dan itu wajah-wajah ingkar sunnah sekarang ini banyak sekali. Jadi disebutkan nama Rasulullah itu tak ada rasa cinta sesungguhnya sama sekali pada dirinya. Dari mana Ustaz tahu? Bersolawat itu bukti cinta sama Allah nggak kira-kira? Ada nggak diantara sahabat-sahabat kita malah ambit-ambit ngake solawat kira-kira? Loh ini kisah nyata ini. Ada banyak nilai-nilai yang banyak tidak paham. Jangan-jangan memang tak ada cinta itu pada diri Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini orang-orang di zaman Rasulullah itu ya percaya sama Muhammad, percaya sama Al-Quran, tetapi begitu diminta pindah hijrah sama Rasulullah tidak berangkat. Kenapa? Karena cintanya terhadap posisinya, cintanya terhadap dunianya,
cintanya terhadap statusnya itu melebihi cintanya di hadapan Rasul. Maka sejarah mencatat yang hijrah itu jumlahnya nggak lebih dari 100 orang, nggak banyak itu. Dan mereka walaupun tertindas di sana ya sampai mati. Tetapi ilal mustad'afin, kecuali ada orang-orang yang lemah betul, dia memang nggak pernah mampu hijrah. Ini di kitab catatan tafsir disampaikan. Siapa mereka? Di antaranya adalah Umi Abdullah ibnu ibunya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu juga tidak hijrah karena waktu itu sangat kecil. Ibunya juga sangat lemah. Begitu pula beberapa keluarga yang disebutkan. Dan mudah-mudahan itu kalau dalam bahasa Quran apa yang disampaikan itu layah taduna sabil faulaika asallahu ayyafu anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka dalam konsep nilai kasih sayang Allah, karena memang lemah betul dan memang mereka tidak sanggup betul untuk hijrah. Jadi ketika Anda punya kesempatan untuk hijrah, hijrahlah. Ada apa dengan hijrah itu, Ustaz? Kalau di zaman Rasulullah konteksnya itu saat itu memang Rasulullah meminta para sahabat untuk keluar dari kota Mekah pindah ke Madinah. Loh kok bisa pilihannya ke Madinah? Saya mohon maaf, 11 tahun kenabian Rasulullah waktu saat di Mekah itu ternyata ada 7 hamba Allah asli orang Madinah, 4 orang Aus dan 3 orang Khazraj dari 2 suku yang berbeda. Itu menyatakan bai'ah Aqabah yang pertama, membaiat Rasulullah masuk Islam, menyampaikan kesetiaannya. Sama Rasulullah diutus seorang sahabat namanya siapa? Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. 1 tahun berikutnya, 12 tahun setelah kenabian Rasulullah di Mekah, itu ternyata datang hampir 70 orang mengikrarkan kalimat syahadat, berbai'ah Aqabah kedua, bahkan 4 diantaranya perempuan. Loh, ini kisah nyata dalam sejarah. Rasulullah saat itu diantar oleh paman beliau namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Paman beliau itu meminta komitmen betul dari kalangan orang-orang Madinah ini. Dia sampaikan ini Muhammad ini di kaumnya nih sekarang dalam posisi terancam, tidak dalam posisi perlindungan yang penuh. Kira-kira kalau Muhammad itu berbaiat, menerima baiatmu, apakah kau akan jadikan dia sebagaimana keluargamu, sebagaimana bagian dari dirimu? Kata mereka, inilah ukhuwah Islamiyah itu jauh lebih kuat, lebih dekat daripada ukhuwah Nasobiyah. Kesukuan itu bisa dikalahkan dengan ukhuwah Islamiyah. Loh, itu nyata, itu fakta. Tapi banyak diantara kita yang kadang-kadang menganggap remeh hal-hal yang seperti ini. Tapi ingin saya sampaikan Bapak. Makanya inilah akhirnya kemudian tahun ke-12 itu kenabian Rasul sudah mulai meminta sahabat-sahabat itu untuk berangkat hijrah, pindah ke Madinah. Loh, kenapa pindah ke Madinah? Karena di sana ada satu kaum wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Nanti bisa dibuka di Quran surah At-Taubah ayat 100. Ayatnya menarik sekali. Allah menyampaikan ada orang-orang golongan paling awal di kalangan al-muhajirin. Siapa muhajirin itu? Muhajirin itu orang penduduk asli Mekah yang pindah ke Madinah. Kemudian wal ansor itu menciptakan golongan kedua. Siapa? Al-Ansor. Tahu Al-Ansor itu siapa? Itu 2 suku Aus dan Khazraj penduduk asli Madinah yang berbaiat, yang kemudian mereka sebelumnya itu dalam sejarah sering bertengkar, tetapi begitu datangnya cahaya Islam mereka menjadi sangat kuat bersatu. Dan ini kisah nyata. Makanya Rasulullah ketika mengirimkan sahabat di sana disambut sedemikian luar biasa, dianggap sebagai bagian dari diri mereka. Tapi yang berangkat itu ketika mau berangkat itu disweping sih. Nanti nek nggo ngejak bojone sukune sapa? Kadang kon ninggal bojone. Kamu berangkat di sana. Ada yang berangkat nggo emas-emasan, uang, disuruh ditinggal semua. Kamu berangkat enggak usah bawa apa-apa. Itu sampai gitu. Karena memang waktu itu posisi kaum muslim itu dari sisi status, dari sisi kekuatan lemah. Hanya 3% saat itu yang kuat. Di antaranya siapa? Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf aja juga disuruh ninggal itu, istri dan anaknya. Maka begitu sampai di Madinah kan sempat ditawari orang Ansor, aku duwe bojo loro tontonan kuwi. Kowe kan wis ninggalke bojo. Kowe nek gelem sing ndi engko tak cerekke. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak memilih di antara 1 di antara 2. Dia katakan tunjukkan saja pasar katanya. Lu itu nyata itu. Itu nyata itu.
Itu saking bagaimana mereka Al-Ansor itu, bahkan sempat ada kisah yang diabadikan dalam Quran, mereka menjamu saudaranya yang datang itu, sedangkan mereka sendiri malam itu tidak makan itu. Makan itu hanya cukup untuk tamunya. Mereka hanya klotak-klotek saja di waktu malam. Itu kisah nyata itu. Makanya disebut Al-Ansor betul. Dan orang-orang ini adalah radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang yang betul-betul diridhoi Allah karena keridhaan terhadap ketetapan Allah itu sangat tinggi. Nah, itulah peristiwa hijrah. Dan puncak hijrah itu adalah hijrahnya Rasulullah. Loh, kenapa akhirnya Rasulullah juga bisa berangkat hijrah, Ustaz? Saya minta maaf, momentumnya pas. Saat itu ada ide sangat ekstrim di kalangan orang kafir jahiliyah. Saya membaca riwayat saat itu. Kenapa? Waktu itu orang kafir jahiliyah mulai cemas. Loh, kok wong muslim kok do pindah kabeh ning Madinah? Di sana semakin kuat disambut. Jangan-jangan nek wis kuat kok terus nyerang awake dhewe ning Mekah. Itu jadi khawatir. Makanya mereka berusaha menghalang-halangi, bahkan bagaimana mereka berangkat hijrah itu tanpa bawa apa-apa, agar mereka mengurungkan niat untuk berangkat hijrah. Kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mau berangkat hijrah, ngasih pengumuman di depan pintu Ka'bah. Sopo sing sesuk kepengin bojone dadi janda, anak-anaknya dadi yatim, hadang, saya besok mau berangkat ke Madinah. Nggak ada yang berani ngadang ternyata. Loh, ini kisah nyata. Rasulullah itu ketika mau hijrah, itu hari dimana ternyata saya membaca beberapa riwayat ada ide sangat ekstrim, bukan dari manusia, dari iblis yang mambu-mambu dadi wong tuwek. Maka hati-hati nek ndelok wong tuwek, jangan-jangan itu ambu-ambu iblis itu kan. Tapi tidak di masjid ini ya, saya minta maaf, wong tuwek-tuwek itu. Loh, itu betul. Itu yang menganggap bijaksana dan ngasih usulan yang sangat ekstrim. Kenapa harus khawatir tentang Islam yang ada di Madinah? Kowe nek kepengen ngentekke Islam itu, sumber Islam itu masih di Mekah, namanya Muhammad, dipateni wae. Dipateni wae. Loh, itu usulnya kan ekstrim, dipateni. Loh, dulu itu nggak ada pikiran untuk membunuh Muhammad. Loh, kenapa Ustadz? Di hukum-hukum jahiliyah itu, saya minta maaf, orang Arab itu sangat menjaga kehormatan diri. Bahkan hukum mereka sekarang diresmikan jadi hukum Islam itu diantaranya kisos. Ngerti kisos? Kowe ngelukai hidung balasannya hidung, ngelukai telinga balasannya telinga. Maka kowe nek mateni Muhammad balasannya ya nyawamu. Maka berani nggak bunuh Muhammad? Nggak berani. Loh, dari mana itu? Itu perlindungan suku-suku yang sangat kuat. Dan Rasulullah itu punya suku namanya Bani Hasyim. Ketua kabilahnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu ayahnya Ali bin Abi Thalib, walaupun kufar, tapi perlindungannya kepada Muhammad penuh itu. Makanya nggak ada yang berani itu megang Muhammad. Tetapi pada waktu berangkat hijrah itu ternyata Abu Thalib sudah meninggal. Maka nama tahunnya disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Pertanyaannya, yang mimpin Bani Hasyim pengganti Abu Thalib tahun jenengan siapa? Tahu? Anda nggak suka membaca berita politik ya? Ini urusan politik loh ini, pergantian kekuasaan. Siapa? Jenengan kenal Abu Lahab? Opone Kanjeng Nabi Muhammad iki? Paman. Itu Bani Hasyim sing mengganti Abu Thalib ki Abu Lahab. Jadi terbayang apa kira-kira suasana hati dan posisi Kanjeng Nabi Muhammad itu. Itu. Tetapi jangan remehkan Abu Lahab. Abu Lahab itu ya besanan karo Kanjeng Nabi Muhammad loh. Dua anak laki-lakinya nikah dengan dua anak perempuan Rasulullah, dan berpisahnya gara-gara hijrah itu. Makanya peristiwa hijrah itu peristiwa yang sangat besar. Harus saling meninggalkan dan lain sebagainya, itu terjadi itu. Loh, ini faktual, kisah sejarah dalam Islam. Makanya saat itu ada ide, loh, piye mateni Muhammad kok balasannya piye? Lah itu idenya iblis tadi yang mimbu-mimbu dadi wong tua itu cukup cemerlang. Dia sampaikan, bukankah di Arab ini kan kabilah suku tidak hanya Bani Hasyim, ada 13 suku yang lain. Maka selain Bani Hasyim, kabilah-kabilah itu kirimkan pemuda-pemuda pemberani. Untuk apa? Pegangi mereka tombak, pegangi mereka pedang. Buat apa? Bunuh Muhammad rame-rame. Tancapkan itu seluruh pedang itu. Jadi mateni ini keroyokan. Jadi bukan hanya tembak-tembakan satu orang itu kadang-kadang gitu. Ini ada misteri di Indonesia ini. Ada orang terbunuh sing mateni wong siji, tetapi analisane banyak orang ini sing mateni wong
Oke, lah kalau ndekmen malah caranya dipateni oke. Lo buat apa? Kalau yang mateni orang banyak, itu nanti kalau Bani Hasyim minta kisos, itu yang mati kan nyawane satu saja Muhammad. Masa sing mateni telulas dipateni? Lah daripada rade kaya ngono, piye nek di lobi? Lah di Arab itu hukum di sana dulu. Itu kalau kebetulan tidak dikisos boleh dimaafkan, tetapi harus bayar diyat. Tahu diyat? Diyat tahu? Diyat itu pengganti, ganti nyawa tadi. Makanya dulu pernah ada TKW kena kasus mateni juragane, dikasih diyat dihukum, ya dimaafkan nek ganti sak-M. Ternyata pemerintah rawani bayar satu nyawa itu. Akhirnya apa? Ada LSM yang kemudian menggerakkan masyarakat Indonesia bantu TKW itu. Terkumpul betul itu 1M, dikasihkan kepada si TKW untuk membayar kepada majikannya, dan ternyata dimaafkan. Tapi kemudian sama majikannya itu, keluarga majikan, dibalikin sak miliar, dibalikin yang TKW. Maka TKW ini mulai jadi sugih kaya raya gitu. Mongko bar mateni wong lah dite saka ngendi ya? Saka bantuan masyarakat Indonesia. Ya Gusti Allah nek kepengin ngubah nasib ning ampun mateni ning Mekah ono jenengan. Ana rung karuan kabeh ono LSM sing nulung jenengan. Dari urung karuan diapura kadang-kadang kan gitu loh, itu faktual itu. Lah Kanjeng Nabi Muhammad waktu itu Abu Jahal mengatakan, "Kowe kamu lobi sama Abu Lahab. Nanti kalau Muhammad terbunuh betul iso di lobi. Engko Muhammad itu diganti dia dibayar emas sama binatang ternak, entah unta dan seterusnya berapa nanti insya Allah beres itu, pasti beres itu gitu." Dan ternyata mereka mau melakukan itu, dan ternyata betul dibikin tim itu. Malam itu mereka sudah mengintai mau membunuh Muhammad. Saya itu dulu ketika baca sejarah itu penasaran, kok ora digerebek langsung kayak Densus macam-macam itu sing senane ngobing dresek. Kenapa kok dadak ditunggu? Itu ternyata memang beda. Orang Arab itu walaupun itu bermusuhan mau perang, itu tidak mau masuk ke rumah orang itu. Karena bagi mereka rumah orang itu privasinya sangat tinggi. Mereka harus menunggu keluar itu agar gentleman. Jadi pagi hari itu ditunggu keluar lagi, ditantang, dijak padu. Loh itu gitu orang Arab. Makanya hanya mengintai saja. Bayangkan itu. Kanjeng Nabi itu Nabiullah tidak. Sangat dekat dengan Allah tidak. Dekat dengan para malaikat tidak. Saya minta maaf ketika diperintah Allah hijrah, mau hijrah, itu ternyata ya ora gajo, ora kaya rata-rata awake dhewe atas dasar iman. Kadang-kadang awake dhewe iki numpak motor kuncine ditinggal, wis aku tawakal betul karo Gusti Allah, sing jaga Gusti Allah. Iki ngawur niku. Makanya konsep hijrahnya nggak ketemu di sana. Itu harus pakai logika, nalar, akal yang sangat kuat. Dikunci sih, nek perlu dipasang CCTV dan seterusnya. Lah nek lagi hilang tenan, yaitu berarti takdir, itu saja. Tapi nek rungo popo, wah wis malah diseneni Gusti Allah ra gelem jaga. Masa Kanjeng Nabi itu dia melakukan strategi yang luar biasa. Dan Ali bin Abi Thalib salah satu pelaku sejarah itu apa? Dia diminta tidur di kamarnya Rasulullah, pakai selimutnya Rasulullah, sehingga orang-orang kafir itu mengira bahwa Rasulullah masih ada di dalam rumah. Maka ditunggu pagi hari, begitu keluar ternyata Ali bin Abi Thalib. Itu mereka masuk kemudian mencari mana Muhammad. Itu ternyata nggak ditemukan Muhammad. Akhirnya geger itu di grup WA-nya orang kafir jahiliyah itu. Loh kenapa? Muhammad ternyata sudah pergi, sudah keluar dari rumahnya. Lalu gimana? Wah itu tangting diskusi terjadi. Akhirnya gimana caranya untuk menyelesaikan itu? Mereka akhirnya mengadakan sayembara dan lomba. Kumpulkan dana aja sebanyak-banyaknya, dan terkumpul 100 ekor unta gede-gede. Satu unta ini regane 30 yuta wis 3M. Maka habis itu kasih pengumuman, sopo sing iso nyekel Muhammad hidup dan mati, maka dapat 100 ekor unta. Kira-kira do kepengen nyekel Muhammad napa mboten kira-kira? Pengen. Itu preman-preman pasar mangkat kabeh itu. Itu orang-orang Arab kabeh do ngejar. Lah, yang terjadi itu menarik. Saya doakan mudah-mudahan Anda segera sampai ke Mekah sehingga bisa melihat suasana Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang mengamini saya doakan mudah-mudahan rezekinya berkah, lapang, sehat. Sing rung ngamini tak dongake dapat hidayah. Loh kenapa? Jangan main-main loh dengan doa-doa di majelis ilmu itu. Ini yang ngamini tidak hanya menungso, kuwi malaikat yang melu ngamini. Saya itu punya hamba Allah itu pernah kejadian nyata waktu ada kuliah tentang Mekah
Dia betul-betul seolah-olah ingin dekat betul, dan ketika didoakan ke Mekah dia ngamin itu sambil berurai air mata, dan seolah-olah Mekah sudah ada di depan matanya. Seorang hamba Allah, seorang ustadz imami musola kecil, habis pulang dari majelis ilmu itu dia ngimami di musolanya. Ternyata 3 bulan ini pilihan ayat yang dibaca itu ayat-ayat tentang haji, dan kebetulan salah satu jamaahnya itu ada apa, pengusaha biru umroh dan haji, dan kebetulan habis selesai diparani sang ustadz ini, jenengan kok beberapa pekan ini kok ngajine ngimami tentang haji dan umroh. Dia katakan, jenengan kepengen mangkat haji, mantuk dia kepengen. Ditanya lagi, saya itu kebetulan punya jamaah yang mau haji plus tapi mengundurkan diri, jenengan mau masuk? Kaget ditawari gitu. Lah masuk haji plus wong duit haji biasa wae rung mampu kok ditawari haji plus, apa nih sing nawari sales pengusaha umroh biasanya kok nawari duit. Tapi ternyata Mas Ustadz nggak usah mikir biaya. Ini kebetulan yang mengundurkan diri itu sambil menunjukkan, udah saya minta jenengan tunjukkan orang yang soleh yang baik untuk bisa mengisi plat saya ini. Saya nggak minta kembali. Mudah-mudahan didoakan tahun depan saya bisa haji plus. Itu jadi langsung kon mangkat itu ngamini. Maka nenek jenengan teng majelis ilmu itu ampun pikiran macam-macam. Mangkota dikir ndonga. Sing utange akeh yo dia Gusti lunas utang itu. Insya Allah ndang rampung itu. Sing ra duwe bojo nggih bojo cedak itu nggih gampang niku. Itu sing kokean masalah. Nah, mang donga wirid itu majelis ilmu, itu majelis yang banyak para malaikat. Lah saya mohon maaf, Anda dalam cerita Mekah, saya minta maaf, itu waktu Rasulullah ada pengumuman di antara mereka 100 ekor unta. Kira-kira do ngejar Kanjeng Nabi Muhammad apa mboten kira-kira? Iya, saya mau beritahu Anda, kalau di Mekah nanti baru bisa melihat kemana arah menuju Madinah. Madinah itu sebelah utara kota Mekah. Jadi kalau di sini Mekah, Solo ini Mekah, itu Madinah itu koyo neng Semarang. Jadi menuju sebelah utara. Terbayang nggak kira-kira nek mereka kejar Kanjeng Nabi Muhammad menuju arah mana kira-kira? Ke utara. Itu semuanya ke utara. Dan betul itu, begitu ke utara sudah setengah hari mereka merasa, loh kok kita nggak menemukan jejak-jejak yang kalaulah semalam atau baru kemarin pasti ada jejak-jejak itu. Jadi mereka jadi was-was, jangan-jangan Kanjeng Nabi Muhammad itu ijik neng sekitar kota Mekah. Loh kenapa Rasulullah itu ngerti diperintah hijrah kuwi ora mau gergajo langsung mangkat neng Mekah. Kenapa? Beliau itu transit dulu. Itu dalam rangka strategi. Transitnya teng pundi Ustaz? Teng Wonogiri. Ngertos Wonogiri? Itu Anda nanti kalau city tour di Mekah mang tanya, Gua Sur itu di mana? Gua Sur itu 3 hari Kanjeng Nabi bersembunyi di sana. Itu ternyata di sebelah selatannya kota Mekah. Jadi terbayang nggak Arneng Semarang lewat Wonogiri jenengan? Nggak terbayang. Itu strategi itu. Bahkan tidak hanya itu, ketika berangkat itu Rasulullah sempat membayar juga melalui Abu Bakar. Ada orang yang memang diminta untuk mengembalakan dombanya untuk menghapus jejak. Itu di kalangan ahlul kitab yang dibayar. Itu sehingga memang betul-betul dia menggunakan segala macam ikhtiar dan cara untuk mendapatkan keselamatan dari sisi nalar dan akal dan faktual. Saat itu akhirnya mereka begitu sudah merasa memacu kuda dan gak ketemu Muhammad, akhirnya mereka kembali lagi ke kota Mekah untuk menyisir sekeliling kota Mekah. Dan ini fakta nyata, Al-Quran mengabadikan itu. Di mana Ustadz? Saya minta maaf, pernah dengar ceritanya ketika di dalam Gua Sur itu sebagian pasukan yang mengejar Rasulullah itu sudah berada di depan pintu gua. Itu para ahli sejarah menyatakan, kalau nggak percaya nanti lihat Gua Sur. Itu kalau mau masuk ke dalam saja jane wis ketok itu Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya menengokkan kepala ini masukkan ke sana. Tapi inilah saat ketika saat hamba Allah sudah tawakal tingkat tinggi, ikhtiar puncaknya. Itu saat ketika 2 hamba Allah, yang satu Abu Bakar, yang di situ merasa sangat takut dan khawatir. Lu takutnya apa? Terbunuh? Enggak. Abu Bakar enggak pernah takut tentang nyawanya yang hilang. Yang paling ia takutkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad itu yang akan meninggal, yang dia tidak bisa membela. Kenapa? Karena di luar itu banyak sekali pasukan yang sudah siap untuk membantai, untuk mengejar dia hidup atau mati. Dan ternyata Kanjeng Nabi Muhammad itu mengatakan satu kalimat yang diabadikan juga dalam Quran. Apa kalimatnya? La tahzan innallaha
ma'ana. Pernah dengar kalimat itu? La tahzan. La tahzan artinya apa? Ojo wedi, ojo takut, ojo sedih. Innallaha ma'ana. Gusti Allah ki bareng karo awake dhewe. Dan betul Allah turunkan bijunudihim, pasukannya. Dengan apa? Al-Ankabut. Pernah dengar surah Al-Ankabut? Al-Ankabut itu artinya apa? Laba-laba. Tiba-tiba pintu gua itu ada sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu ada. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang lain yang disampaikan itu ada burung yang sedang ngengkermi telur dan anak-anaknya. Sangat santai, sangat nyaman. Maka begitu orang kafir jahiliyah itu mau masuk menengokkan kepala, melihat sarang laba-laba, melihat burung itu, apa kata akal mereka kira-kira? Nggak mungkin ada orang di nek ono mesti sarang laba-laba, nggak ada burung itu. Itu mereka juga menggunakan akal. Dan akal mereka ingin Allah tunjukkan kowe munduro. Kuwi ana tentarane Gusti Allah sing melindungi. Makanya jangan remehkan sarang laba-laba, sarang nyamuk, sarang oh itu bisa bikin Anda demam berdarah nih. Biaya tinggi. Ini nilai-nilai ayat Allah. Apa yang terbayang kira-kira? Setelah itu barulah kemudian setelah reda Kanjeng Nabi baru keluar dari Gua Sur untuk melakukan perjalanan ke Madinah dari jalan arah yang biasa tidak dilewati oleh kebanyakan orang. Itu dalam rangka untuk mencapai keselamatan. Orang mentang-mentang iki aku dadi nabi diperintah Gusti Allah terus wis nekat mangkat wae kok perserah wae. Itu namanya ngawur itu. Itu namanya ngawur. Itu artinya apa? Sebenarnya kita diminta belajar betul. Dalikal fawzul azim itu di Quran surah At-Taubah ayat 100 itu. Orang yang mendapat ridhonya Allah itu kemenangannya sangat besar. Kenapa? Karena mereka berhijrah itu dengan akalnya, dengan uteknya. Jadi orang mungkin sekedar pasrah, nekat dan seterusnya itu enggak. Jadi gitu, orang hidup itu harus ada hitungannya. Iki mlebu hitungan apa ora iki? Kan itu. Aku arep nikah karo dhewe hitungane ya pas apa ora. Jangan-jangan blonjone kudu sakmene karena sekarang butuhnya itu malnya itu loh. Cewek-cewek mal itu kan kebutuhan ekonominya kan tinggi. Jenengan enggak mampu melayani nanti. Itu udah direkoso kadang-kadang. Tapi ya nilai-nilai kesederhanaan itu Allah harus hadirkan. Logika-logika kepastian itu harus Anda hitung dengan sebaik-baiknya. Lah kalau kemudian terjadi tidak sebagaimana ukuran, nah itulah bagian dari sesuatu yang harus Anda terima, bagian dari takdir Allah. Dan insya Allah pasti ada ibrah pelajaran yang besar di sana. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sudah buktikan itu. Makanya kemudian kalau Anda bicara tentang bulan Hijriah, Hijriah itu diambil dari kata hijrah tadi, hajaro. Anda mengatakan 1444, itu artinya 1444 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Ambil pelajaran yang besar dari peristiwa ini. Kalau Anda ingin sukses, hidup mulia, dunia akhirat. Loh, itu nyata itu sebenarnya. Itu yang diinginkan. Kenapa kemudian kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasul. Sedangkan saat itu keputusannya sudah 17 tahun yang lalu itu saat Umar minta rapat itu peristiwa hijrah itu. Tapi ternyata kenangan tentang hijrah itu adalah kenangan yang sangat besar yang terjadi di kalangan kaum muslim. Jadi bagaimana Rasulullah ngajari kita tentang sesuatu yang besar atas kehidupan bersama. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan jadi bahan renungan kita untuk kita bisa mengambil banyak iktibar, pelajaran. Ada banyak pelajaran yang insya Allah bisa kita kaji bersama dalam rangka untuk bisa meningkatkan iman, takwa dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf apabila ada kalimat dan kata yang mungkin kurang berkenan. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada saja ya. Mudah-mudahan. Oh iya. Iya. Ada satu hadis yang sangat menarik Bunda. Saya minta maaf, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dalam kajian tafsir yang tadi disampaikan di Quran surah An-Nisa ayat 100. Tafsirnya dari tafsir Departemen Agama bahkan. Saya minta maaf, ada hadis Rasulullah dari Imam Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La hijrota ba'dal fathi.
Jadi setelah Fathul Makkah itu sudah tidak lagi ada aktivitas kasus yang orang disebut dengan para muhajir, orang hijrah. Tetapi walakin, akan tetapi yang masih ada itu adalah apa? Jihadun wa niyah, kesungguhan seseorang dan niat seseorang. Kenapa? Wa idastungfirtum fangfiru. Apabila diperintahkan kalian untuk keluar dan pergi untuk menyongsong peperangan dalam rangka perjuangan, maka berangkatlah kan. Artinya konsep nilai hijrah dalam konsep pindah dari Mekah ke Madinah itu sudah nggak bisa disebut hijrah. Jadi Anda sekarang mau coba umroh dari Mekah dulu terus mau ke Madinah, wah aku hijrah, nggak bisa disebut hijrah. Itu nggak bisa disebut hijrah. Hijrah itu yang terjadi sebelum Fathul Makkah. Kenapa? Karena di situ ada perjuangan iman tadi. Itu betul. Itu ada perjuangan bagaimana keluarga ini kemudian harus ditinggalkan dan seterusnya hanya mengejar kecintaan kepada baginda Rasulullah. Itu anak istri ditinggalkan itu, orang tua ditinggalkan. Itu betul. Itu terjadi. Kemapanan pekerjaan ditinggalkan semua. Itu yang berangkat loh. Makanya banyak yang juga nggak berangkat juga gitu. Dan orang kalau nggak berangkat kematiannya dalam posisi apa tadi? Jahanam. Terbayang nggak kira-kira? Makanya saya cerita ada orang yang meninggal wajahnya nggak bisa menghadap ke Rasulullah. Dan yang kedua saya minta maaf, itu kalau kemudian orang berangkat akhirnya meninggal bagaimana Ustadz? Itu di sisi Allah dia sudah mendapatkan nilai keutamaan yang sangat besar. Nanti dibaca di Quran surat An-Nisa ayat 100. Artinya kalau kalian ingin mengejar kemuliaan dunia akhirat, itu jangan kejar dunia, tapi kejarlah akhirat. Loh dari mana Ustadz bisa bicara gitu? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in manawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankiha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Semua amal itu tergantung niat jenengan. Niatmu apa? Nek kowe niate Allah kalih Kanjeng Nabi Muhammad, kamu dapat itu. Tapi nek niatmu dunya, wanita yang tidak kau nikahi, atau diantara kenikmatan yang ada di dalamnya, maka yang kau dapatkan ya apa yang kau niatkan itu. Apa yang kau kejar? Rumah mewah, mobil. Itu nek jenengan armati digawa napa mboten kira-kira? Gak ada yang dibawa itu, semua ditinggal itu. Anda nggak bawa apa-apa kecuali hanya selim di antara kain kafan itu. Dan utamanya adalah amal kesalehan, niat-niat kebaikan yang Anda bisa kerjakan. Maka Rasulullah pernah ada satu kalimat juga, hijrah itu masih akan terus berlangsung dalam konsep, dalam nilai hijrah itu berubah dari keburukan menjadi baik. Makanya awal tahun hijrah itu sebutan bulannya namanya Muharram. Tahu maknanya Muharram? Itu bukan sekedar Syahrul Haram. Di Quran memang disebutkan ada Syahrul Haram. Para ulama menyebutkan kenapa disebut Muharram, itu kan yang diharamkan. Maksudnya wikine arep hijrah pertama kali yang dilakukan, les itu kamu punya aktivitas yang haram-haram, dan mulai Muharram hentikan itu semua yang haram-haram. Mulai dari itu dulu. Dadi nek ndemen hobine cek mendem, mandek mendeme. Ijek zina haram apa mboten? Haram. Dihentikan zinanya. Oh itu betul itu. Itu hentikan semua haram-haram dulu. Jangan berpikir mau melakukan kebaikan-kebaikan yang haram aja dilakukan. Wah itu. Tapi yang haram-haram dulu. Begitu sudah muharram, dan nanti konsepnya adalah safar. Safar itu dikosongan betul tahalilullah, dan kemudian kemudian mendekat kepada Allah. Itu kenapa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Kenapa Anda harus banyak bertasbih, saudara? Yang maha suci itu hanya Allah. Dan karena Allah maha suci itu hanya bisa didekati orang-orang yang suci. Maka bersihkan dulu, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Makanya yang menutup pintu tobat itu kesombongan, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih suci dan sebagainya. Itu jadi problem sangat serius itu. Merasa lebih pintar, wah itu masalah itu. Naudzubillah. Imam As-Syafi'i itu dalam sebuah proses kisah, itu orang yang sangat pintar sekali, tetapi dinasihati sama Imam Malik kan gitu. Kamu kalau ingin dibuka ilmumu oleh Allah, itu sifat yang paling utama, adab, dan adab orang berilmu itu tawadu. Tawadu itu walaupun saya ngomong tidak lebih pintar dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dengarkan dengan tekun betul. Dan pasti ada tangisan dari air mata beliau, karena di antara kalimat yang banyak terucap itu pasti ada ilmu baru,
Dari mana Ustaz tahu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dan puncaknya adalah 'allamal insana ma lam ya. Yang ngajari ilmu itu siapa kira-kira? Gusti Allah. Ini Ustaz yang ada duduk di sini ini hanya ngomong tok. Kuwi ana sing ya malah ngantuk wis ra mudeng kuwi sing diomongke apa wis ra ngerti ini. Tetapi ada hamba-hamba Allah begitu tawaduknya dia kepengen itu dapat banyak itu dari kalimat-kalimat yang mungkin rapatek mutu ini. Loh itu nyata itu. Itu makanya konsepsi ilmu itu tawaduk betul. Kalau tawaduk pasti dapat banyak itu. Raketang sing ngomong wis orang kemarin sore dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ada fragmen-fragmen, ada segmen-segmen tertentu yang dimunculkan. Maka jangan remehkan hamba-hamba Allah. Siapapun, makanya kata sahabat Ali kan apa? Undur makola wala tangdur mankola. Loh itu ada yang tahu itu. Lihat itu materinya mesti banyak itu. Karena mesti orang punya pengalaman background masing-masing yang kita nggak pernah tahu ilmu jenengan. Dan ketika bicara ya dengarkan, semua dengarkan. Dan mendengarkan itu jauh lebih berat itu. Makanya telinga itu letaknya di atas mulut. Lebih banyak mendengar daripada ngomong. Ya apa ya kira-kira itu. Nah itu, dan jumlahnya 2. Mulut jumlahnya piro? 1 saja gitu. Itu artinya mudah-mudahan itu tanda-tanda ayat-ayat Allah yang bisa Anda optimalkan betul dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa nggak perlu mengandai-andai, tetapi yang paling penting adalah yang masih tersisa dari hijrah itu apa? Jihad dan niat. Maka terus perbaiki niat agar lillahi ta'ala, jihad berjuang di jalan Allah tanpa putus asa. Dan apabila ada seruan untuk berangkat ke medan perang, maka fanfiru, itu bahasa hadis Rasulullah itu. Jadi pergilah aja, tinggalkan semua nikmat kemapanan, karena ada kenikmatan yang Allah janjikan dalam bentuk jannah dan surganya. Dan itu mudah-mudahan Allah Ta'ala mengokohkan dan menguatkan kita dalam kemuliaan dan kebaikan. Ini rasa nunggu kapan perangi gitu. Demikian dari saya, terima kasih atas atensinya, dan saya tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati bapak ibu. Aku qouli astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.